sambil 15 menit ya, tunggu yang lain hadir. Tapi kayaknya sudah rame, jadi saya mulai aja. Nah, sesuai dengan undangan dan judul, saat ini saya mau kasih tahu fitur dari Luigi Cloud ya, Luigi Cloud, yaitu voucher. Nah, kelebihan dari produk Luigi, akses poinnya, ya itu ada fitur voucher. Gimana cara config-nya, kemudian gimana pakainya gitu ya. Nanti saya akan jelasin. Oke, saya open PPT-nya dulu. Oke, saya share screen ya, share screen, PPT. Oke. Bisa kelihatan screen-nya, PPT-nya? Ya, kelihatan, Pak. Oke. Ya, jadi judulnya voucher internet pakai RJ-AP710. Nah, kenapa saya angkat tema ini? Karena saya melihat terutama di kalangan anak muda, ya anak muda ini kan atau mahasiswa mungkin ya sering nongkrong di kafe. Jadi sebenarnya bisnis kafe akhir-akhir ini tuh lumayan banyak ya, lumayan bagus. Jadi banyak sekali tempat-tempat nongkrong ya, dan di situ ada koneksi internetnya. Cuma sejauh ini kan koneksi internetnya masih apa ya, masih tidak ada benefit gitu ya, cuma kasih password connect sudah. Nah, ini mungkin buat di sisi yang punya kafenya kalau mau ada tambahan gitu ya, mungkin mau jualan voucher, terutama voucher internetnya. Jadi mungkin kalau ada yang beli kopi sudah dapat gratis internetan 1 jam misalnya. Tapi kalau misalnya yang datang ini adalah bisnismen atau dia ada Zoom meeting seperti sekarang ya kan, perlu koneksi yang lebih stabil, yang bandwidth-nya lebih terjaga, dia mau beli voucher, nah kenapa enggak kita sediain voucher internet. Jadi kalau ada customer atau user yang mau beli internetnya buat lebih stabil lagi, atau mau nambah masa internetnya, nah itu bisa kita jual di kasir. Oke. Nah, itu dengan cukup pakai AP710 saja, ya itu sudah bisa pakai fitur voucher internet. Karena untuk topologi di kafe-kafe ini kan bisa dibilang sangat sederhana ya. Palingan mereka berlangganan, saya sebut merek aja seperti IndiHome atau Bisnet, CBN, MyRepublic gitu ya. Cuma berlangganan itu dan itu sudah gratis modem internetnya gitu ya, sudah gratis modem internetnya. Cuma ada beberapa kekurangan. Yang pertama dari sisi spesifikasi modem wireless routernya. Ya, jadi bisa WiFi, cuma tidak bisa menghandle banyak user. Ya, kalau cuma 2 atau sampai dengan 10 user masih oke lah. Tapi kalau sudah 30 user, 40 user itu pasti kelabakan. Modem bawaan dari providernya gitu ya. Ataupun kalau mau tambah, ya itu juga mungkin sama aja dengan harga bisa dibilang 500 ribuan, speknya pun sama. Dan kendala kedua itu coverage. Jadi kalau dari provider kan paling turun di sisi kasir aja, paling bisa mengcover area kasir. Atau mungkin turun internetnya di lantai 2-nya, mungkin bangunannya ruko di kamar karyawannya gitu ya. Nah itu coverage sinyalnya tidak terlalu bagus untuk mengcover semua user gitu ya. Makanya perlu tambahan WiFi gitu. Nah, kemudian kalau mau berjualan atau menyediakan voucher internet, pastinya yang umum sekarang beli MikroTik, ya, beli router lagi. Nah, itu untuk hotspotnya di situ, bikin login page-nya di situ, kemudian cetak vouchernya juga dari situ juga. Jadi ada modem internet dari provider, kemudian masuk ke MikroTik-nya, gateway-nya,
Nah, kemudian tambah lagi akses poinnya. Mungkin 1, 2, 3 unit gitu ya. Nah, itu yang terjadi saat ini. Nah, kalau pakai 710, ya itu cuma dari modem langsung colok ke 710, itu sudah bisa pakai fitur voucher internet. Oke, seperti biasa, bagi yang belum punya akun Ruiji Cloud-nya, silahkan download aplikasinya, sign up dulu. Oke, cara sign up-nya seperti ini ya, tinggal download, cari menu login, kemudian sign up, isi data-datanya, pakai email public juga boleh, Gmail, Yahoo boleh, ya untuk tes-tes aja bisa. Mau langsung akses ke browser juga bisa nanti. Oke, sama minta tolong absensinya, jangan lupa ya, tinggal scan QR aja yang ini, atau saya kasih di ini ya, di chatbox. Bentar. Tadi saya sudah copy untuk absensi di sini. Mana chatbox-nya? Chatbox. Iya. Kok di situ. Nah, ini untuk absensi. Untuk absensi dan feedback. Oke ya, kita lanjut lagi. Jadi ini saya skip aja slide-nya, nanti bisa langsung diklik di chatbox-nya ada URL untuk absen. Nah, jadi biar lebih cepat. Oke, sebelum saya masuk ke fitur voucher internet, nah saya mau membuka wawasan teman-teman nih. Kan ada mungkin latar belakangnya banyak nih ya, mungkin ada dosen, ada staff IT, ada ya engineer mungkin ya di jaringan gitu ya. Atau juga punya bisnis, mungkin punya warnet, punya kafe, kos-kosan mungkin ya, banyak. Nah, saya mau kasih tahu ada satu platform ya, namanya Ruiji Cloud. Dan saya punya produk namanya Ruiji ya. Terus dari sisi apa namanya? Dari sisi teman-teman mungkin ada juga misalnya saya dosen atau saya adalah bekerja di suatu perusahaan. Tapi saya punya pekerjaan sampingan misalnya, suka install akses point gitu ya, mungkin teman-teman saya, relasi saya yang deket gitu ya, minta tolong settingin wifi dong, pasangin wifi di rumah atau di mana. Nah, itu saya pada saat mengerjakan proyek sampingan, saya posisinya sebagai installer gitu ya. Saya di sini saya mempunyai bisnis ini gitu ya, mau pasang-pasang wifi sampingan. Saya punya beberapa kendala. Pertama, kadang-kadang proyeknya di mana-mana gitu ya. Nggak cuma, mungkin kalau saya di Jakarta, nggak cuma di Jakarta. Mungkin teman saya yang di Surabaya, atau yang di Malang, nah, yang di Purwokerto gitu ya. Atau di kampung saya, ada kafe juga, minta pasang. Nah itu gimana cara kita support mereka gitu kan. Tempatnya pisah-pisah, jauh-jauh gitu ya. Kemudian juga, waktunya kadang-kadang terbatas, pengennya buru-buru. Nah, mungkin teman yang ada di Surabaya, Mas buruan dong, besok saya mau buka kafe, saya belum ada internet, bla bla bla. Nah, itu gimana cara manage-nya? Kemudian orang saya terbatas, ya, orang saya terbatas. Sebentar, ada chat. Oke, nanti kalau rekaman video saya kasih belakangan ya. Ini semua saya record juga di cloud, dan nanti ada URL-nya saya kasih. Oke, limited resource artinya karena saya project sampingan, jadi tim saya sedikit gitu ya. Kadang cuma saya sendiri yang ngerjain. Yang terakhir itu tentunya limited budget. Nah, untuk project-project kecil seperti ini kan ya budgetnya juga pastinya nggak terlalu besar ya. Paling range antara 2 juta atau 1,5 jutaan lah gitu ya. Nah, makanya kita ada dari Ruiji ini kasih produk namanya Ruiji Cloud. Nah, ini sebagai platform untuk memanage, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi kita sebutkan. Tempatnya pisah-pisah, waktunya terbatas, orangnya sedikit juga, terbatas juga, budgetnya terbatas juga. Nah, ini contoh
dashboard Ruiji Cloud-nya ya. Jadi kalau misalnya saya support project-project yang ada di luar Jakarta gitu ya, yang ada di luar Jakarta, di kota lain, saya tetap masih bisa support. Cuma tinggal kirim barangnya aja ke sana ke lokasi, minta tolong orang sana pasangin, colok ke modem internet, konfigurasinya dari Jakarta aja, dari laptop saya aja. Nah, itu sekarang kita seperti itu. Jadi saya nggak mau bilang ini terbatas untuk perusahaan IT aja, ini terbatas untuk ISP saja. Siapapun bisa pakai sebenarnya. Ya. Karena ini ya free gitu ya. Kalau kita punya sedikit ilmu, makanya saya kasih tahu kali ini skenario-nya khusus untuk kafe, jadi awalnya dari situ dulu ya. Jadi kalau punya kafe, teman punya kafe, kita bisa tawarin gitu ya. Ya, kita bisa manage juga, mereka juga bisa manage. Nah, jadi semuanya bisa berbisnis. Oke. Nah, ini contoh aja gambaran kita bisa support di seluruh tempat, benar. Oke. Kemudian saya mau kasih summary apa kelebihannya Ruiji Cloud ini. Yang pertama, semuanya sudah tersentral. Jadi tidak perlu lagi install software controller karena access point itu kalau ukurannya sudah project atau sudah banyak unitnya, pasti perlu namanya controller untuk memanage, untuk monitoring, untuk mengatur traffic-nya gitu ya, supaya semua user terlayani gitu ya. Nah, ini sudah ada di cloud dan asli cloud gitu ya, tidak ada device yang harus ada dipasang gitu ya sebagai controllernya. Semua ada di cloud. Kemudian karena sudah di cloud dan ini satu server, ya servernya satu gitu ya. Nah, di dalamnya sudah support multi tenancy. Jadi banyak akun yang bisa didaftarkan di sana. Nah, di turunannya dari multi tenancy ini kita bisa contohnya ya, bisa create sub account kalau misalnya akun-akun customer kita mau under master account-nya akun kita gitu, itu bisa juga. Atau mau network sharing. Jadi antara saya dan customer saya, teman saya yang punya cafe itu, dia bisa monitoring, saya juga bisa monitoring. Jadi levelnya sama gitu ya. Kemudian juga ada network handover. Kalau misalnya saya cuma project lepas, ya Pak saya bantuin pasang 2 access point, nanti manajemennya dari Bapak sendiri ya, saya sudah tidak ada support lagi. Nah, itu juga bisa kita kasih semua konfigurasinya tanpa harus serah terima akunnya. Bukan yang, oh saya buatin akunnya bla 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 pakai Gmail, nanti saya kasih ke Bapak akunnya, tidak. Tapi biarkan customer-nya punya akun sendiri, tinggal network-nya aja dilempar ke sana. Jadi beda, diserah terima network-nya ya, jadi bukan akunnya yang diserah terimakan. Kemudian juga ada remote assistant, jadi kalau mau ngecek customer-nya, terutama kita yang manage service gitu ya, ya udah saya bantuin sebulan mungkin saya dikasih 200.000 gitu ya untuk ngecek monitoring atau per case. Nah, itu bisa pakai remote assistant. Ini kalau tidak ada remote desktop, tidak ada misalnya tidak perlu lagi sharing atau kasih tahu username password-nya, lebih aman gitu ya. Tinggal generate URL aja. Jadi ini fitur-fitur yang ada di Ruiji Cloud. Kemudian ada mobile app-nya. Jadi nggak harus buka laptop, bisa config, bisa monitoring, cuma dari handphone. Jadi semua jaringan kita bawa-bawa di saku gitu ya. Sudah kapanpun, dimanapun kita bisa cek. Terus, nah yang paling penting adalah lifetime free. Nah, apa sih lifetime free ini ya kan? Jadi ya benar-benar gratis, tidak ada biaya sama sekali. Tinggal pakai aja layanan Ruiji Cloud ini. Selama punya barangnya, tinggal pakai aja Ruiji Cloud-nya. Atau sekarang baru coba-coba, baru tes-tes gitu ya, mau sign up, mau open Ruiji Cloud-nya itu sudah bisa. Ya, tapi ya nggak bisa dipraktekkan, nggak bisa dicoba. Oh, kalau saya ubah begini hasilnya seperti apa, nggak bisa. Tapi kalau mau lihat menu-menunya, mau lihat fitur-fiturnya, itu bisa. Ya, tinggal di login aja, tinggal cek seperti apa dalamnya, isinya, itu bisa ya. Kayak gitu. Nah, ini juga menjadi poin yang sangat menarik ya buat customer, buat seperti kita, konsultan atau SI atau installer ya, karena tidak ada limitasi, tidak ada biaya sama sekali. Terus
Yang ketiga, Ruiji Cloud ini bisa support banyak sekali produk ya, tidak cuma access point aja, tidak terpaku cuma access point atau WiFi, tapi switch-nya bisa juga, gateway-nya juga bisa juga dimonitoring dari Ruiji Cloud. Jadi semua satu dashboard, satu controller, gitu ya. Dan sudah ada beberapa yang Wi-Fi 6, yang Wi-Fi terbaru, kemudian garansinya pun 3 tahun ya. Dan harganya, nah levelnya ini di kelas banyak ya, banyak yang hot selling itu yang di kelas Unify. Nah, level pricing-nya gitu ya. Kemudian untuk yang enterprise pun ada, mau yang harganya mahal juga ada gitu ya. Tapi yang paling laris adalah yang 710, 720L. Makanya saya angkat di sini untuk yang ceiling 710 ya. Terus yang terakhir, unlimited capacity. Nah, jadi sudah free, unlimited. Ini menjadi value tambahan ya. Karena ada beberapa yang menawarkan cloud juga, tapi terbatas. Artinya mungkin cuma bisa gratis, tapi cuma 50 device, atau cuma 1000 user. Kalau Ruiji Cloud ini unlimited. Jadi mau bikin dimasukin di situ 1000 access point, 100 access point, 2000 access point bisa, nggak ada masalah. Kemudian tidak perlu khawatir lagi masalah servernya. Jadi semua sudah diolah sama timnya Ruiji. Nah ini jadi 4 poin utama aja ya, sekilas. Kita langsung praktek. Nah kita langsung praktek voucher internet. Ya, kalau di sini di slide ini menggambarkan skenario-nya adalah kantor ya. Satu kantor mungkin di sana saat ini cuma ada satu autentikasi, metodenya pakai WPA-PSK ya, ada SSID, ada password, mungkin passwordnya silakan masuk, atau passwordnya 123456778, nah, atau serumit apapun, itu tetap rentan bocor. Karena apa? Karena di handphone Android zaman sekarang itu bisa scan QR code. Artinya, walaupun saya tidak tahu passwordnya, di Android, saya generate QR code, nanti handphone saya yang lain itu bisa scan QR code-nya dan bisa connect ke jaringan. Ini yang menyebabkan Wi-Fi-nya bocor. Jadi banyak user-user yang tidak dikenal connect ke jaringan. Gitu ya. Impact-nya apa? Impact-nya bandwidth-nya banyak kepake sama selain staff-nya. Nah, itu yang repotnya. Bandwidth itu kok penuh terus, lemot ya. Itu dipakai sama orang yang tidak dikenal atau yang tidak semestinya. Oke, dan kerjaan IT-nya setiap hari mungkin ngecek di router ya atau di WiFi controllernya. Wah, ini ada hostname Android apa nih, sekian nggak dikenal. Kemudian di blacklist, ada user lagi Android lagi atau iPhone apa, blacklist gitu ya. Setiap hari harus ngecek itu. Nah, kalau nggak di blacklist nanti dia bisa koneksi. Oke, kemudian kadang-kadang juga ada IT yang nggak paham ya, nggak terlalu jago gitu ya. Yang penting mungkin dia otodidak ya kan, atau sebenarnya dia bukan orang IT gitu ya, bukan orang IT, cuma sarana prasarana aja, tapi disuruh nyeting WiFi ya susah. Jadinya tidak tahu, apalagi belum pernah ikut training seperti ini, jadi nggak ada pencerahan. Kemudian untuk kasus seperti itu kita tawarkan PPSK. Ya, PPSK mungkin nanti saya belakangin, saya mau kasih yang voucher internetnya dulu. Jadi di kantor ini dia memberlakukan 2 SSID. Satu untuk internal staff ya, yang satu lagi untuk guest atau untuk tamu. Jadi kalau untuk tamu yang kita nggak kenal, yang cuma sekali datang, itu kita kasih voucher. Gitu ya. Kemudian untuk internal staff-nya kita kasih PPSK. Nah, setting PPSK-nya seperti ini, nanti ada menunya, nanti saya langsung praktekin aja habis ini. Kemudian untuk voucher, nah di sini ada contohnya, di situ bisa ada background-nya, ada welcome message-nya berupa poster, ya. Terus juga ada kodenya. Oke.
Nah, sekarang saya mau coba praktekin. Ya, di sebelah saya sudah ada access point Ruije, tapi access point-nya, mohon maaf, ini malah yang 820L ya, yang 820L. Jadi yang sudah yang terbaru ini. Tapi sama aja, fungsinya sama. Nah, ini coba sebelum saya praktek, saya cek chatbox dulu. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Saya simpan dulu. Kok nggak mau? Oke. Jadi balik lagi kita bayangkan ini adalah kafe ya, kafe. Jadi ada koneksi internet di sana, modemnya apapun gitu ya. Entah itu apa dari di home, dari manapun, bisnet, CBN ya, terserah. Yang penting di situ ada modem internetnya. Nah, modem internet ini sebenarnya dia router juga ya, dan juga biasanya wireless router. Jadi sudah dari FO-nya masuk ke situ, kemudian dia membroadcast sinyal Wi-Fi, dan dia ada beberapa port untuk colok ke PC atau ke LAN-nya. Nah, port LAN-nya ini kita bisa gunakan untuk colok ke access point 3G-nya. Jadi tinggal beli access point-nya sama PO injector-nya, ya itu cukup. Oke. Kalau ini cuma satu access point bisa seperti ini, atau dua masih bisa. Jadi beli access point-nya sama PoE-nya. Tapi kalau misalnya mau cover kafenya besar gitu ya, luas, atau dia tipikalnya outdoor, ya. Kalau zaman-zaman sekarang kan ada juga yang nggak cuma jual makanan, tapi jual tempatnya Instagramable, jadi lebih luas, ya ada yang di rumput-rumput, ada yang outdoor. Nah itu mungkin perlu 5 atau 6 access point, ya. Nah itu berarti perlu switch PoE, jadi biar lebih ringkas, ya. Tapi ini untuk demo minimal seperti ini ya topologinya. Yang penting ada sumber internet, colok ke PoE injektornya. Nah, yang satu lagi colok untuk menghidupkan access point-nya. Oke. Dan yang satu lagi ada handphone. Nah, sekarang saya mau share screen handphone saya. Oke. Bentar. Saya mau buka aplikasinya. Aplikasi mirroring dari handphone ya. Nah, ini saya mau connect ke sini, coba. Aplikasi Power Mirror. Mana ya? Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya praktek? Kayaknya harus pakai Wi-Fi ya. Kabelnya belum bisa. Oke, saya back aja. Cancel Wi-Fi connection. Ya, scan aja. Oke. Nah, start. Nah, jadi di sini ada handphone saya. Kelihatan ya? Nah, di sini di samping saya ada access point 820 ya. Ini yang 820L. Jadi ini yang terbaru ya. Yang terbaru yang sudah Wi-Fi 6. Kemudian di sini saya menghidupkannya lewat PoE switch. Nah, di sini ada PoE switch ya. Colok ke port 1. Kemudian untuk sumber internetnya saya colok ke modem 4G. Nah, ini modem 4G. Modem 4G ini saya beli terpisah ya buat demo-demo. Nah, di belakangnya kan biasanya ada port ini ya, port LAN-nya. Jadi ini untuk sumber internetnya, kemudian colok ke PoE switch, kemudian baru ke access point. Ya. Oke, sekarang saya mau mendaftarkan access point-nya
ke Ruiji Cloud. Jadi caranya tinggal kita tinggal kita masuk ke project, kita create sini plus scan SN ya, scan SN. Nah, ini di sebelah belakang ini kita tinggal scan. Nah, untuk meregistrasinya mudah sekali. Jadi kalau project-nya jauh, remote ya di luar kota, ya tinggal kirim barangnya, ya minta tolong orang sana, download aplikasi Ruiji Cloud ya, diarahkan seperti ini. Nah, tinggal kasih nama AP-nya, oke. Nama project-nya misalnya Cafeku ya. Nanti SSID-nya kita munculkan Cafeku juga. Oke, open. Jadi tidak ada password ya, nanti enkripsinya tidak ada. Nanti kita mainkannya di Captive Portal, oke. Nah, ini sudah. Kalau sudah, dia nanti akan otomatis reboot ya, dia akan ganti mode. Jadi ketika ini sudah dapat internet dan dia cek ternyata serial number-nya ada di Ruiji Cloud, nanti dia akan ganti mode ke mode cloud. Nah, ini dia sedang proses reboot ya atau reload. Oke. Nah, sambil nunggu access point-nya siap, kita sekarang coba setting Captive Portal-nya. Nah, masih bisa kelihatan screen-nya ya. Cloud. Kita buka cloud as.ruijinetworks.com atau bisa juga cloud aja ya. cloud.ruijinetworks.com. Nah, seperti sama aja. AS itu maksudnya Asia Pasifik ya, yang di kawasan Asia. Jadi kita ada 3 server, ada di Asia Pasifik, di Singapura, ada di Eropa, di Jerman kalau nggak salah. Satu lagi ada di Rusia. Untuk Rusia khusus dia sendiri. Nah, sekarang saya mau login di sini pakai akun saya. Ya, kita mau setting Captive Portal. Jadi cuma modal 1 access point di sini. Ya, karena saya nggak ada PO injector, jadi saya pakai PO switch. Harusnya di sini sudah ada grup tadi ya, baru ya, Cafeku. Nah, ini sudah ada di sini. Karena satu akun, cuma ini dibuka dari browser cloud-nya. Oke, di Cafeku ini saya mau create atau kita print vouchernya dulu ya. Kita bikin vouchernya. Nah, ini sebenarnya banyak ini ya, banyak paket yang bisa kita buat. Ya, contoh paket misalnya 1 Mbps ya. Ini sih tergantung kebutuhan ya. Paket 1 Mbps harganya misalnya 10.000 atau 5.000 aja deh. 5.000 oke untuk 1 jam ya. Dan dia nggak pakai kuota tapi pakai speed misalnya. Atau kalau wireless ya, wireless biasanya dia pakai kuota karena kalau speed itu jarang-jarang kecuali customer apa usernya sedikit, itu kita bisa garansi speednya. Tapi kalau usernya banyak, koneksinya naik turun, mendingan pakai kuota aja. Nah, kita buat custom, misalnya kuotanya 50 GB. Ya, 50 GB. Tapi ini untuk membatasi biar dia nggak nyedot terlalu banyak, boleh juga sih di setting ya. Ini yang Mbps, jadi maksimum dia dapat segitu. Paket goceng. Oke ya. Kita buat. Kemudian kita bisa bikin paket yang lain lagi. Ya. Kita bisa bikin paket yang lain. Add paket lagi, misalnya paket ceban. 10.000. Oke, 2 jam, kemudian kuotanya 100 GB misalnya. Speednya 2 mega. Oke. Kalau sudah, nanti kita tinggal print vouchernya. Ya,
Jadi semua sudah disediakan platformnya di Ruiji Cloud ini. Oke, tinggal print voucher, tinggal kita siapkan multiple voucher. Saya mau print 50 voucher untuk yang paket ceban ya. Nanti akan di print di kertas A4. Nah, kalau yang ini cuma satu kolom, lebih hemat pakai yang 2 kolom ya, satu kertas. Jadi kertasnya lebih hemat. Kita tinggal print. Nah, ini gimana cara generate key-nya atau voucher kodenya, kode vouchernya gitu ya. Nah, ini sudah ada. Nanti tinggal di save atau bisa langsung di print ya kan? Tinggal di print, tinggal dipotong-potong. Nah, oke, bisa. Nah, itu yang paket ceban. Saya mau print paket goceng juga ya, 50 unit. Nah, sama A4 2 kolom. Oke. Nah, sama ya. Jadi nanti akan tercetak seperti ini. Tinggal di save atau langsung di print juga bisa. Nah, ini kodenya sudah siap. Berarti tinggal kita desain Captive portalnya. Karena ini perlu namanya Captive portal. Jadi kalau ini temanya cafe, berarti kita harus cari yang bernuansa cafe ya. Gambar cafe. Coba ya, ini saya langsung praktek aja. Jadi teman-teman kalau mau coba juga bisa kayak gini. Saya mau cari gambar cafe, ya ini aja lah. Oke. Saya save image as. Save image as. Download, di-download. Oke, sudah. Kemudian saya mau logonya, cafe logo. Nah, yang cari yang kecil aja ya. Setelah penelusuran. 150, 100 px aja, 100 px. Nah, ini boleh lah inilah. Save image as. Ya, di download juga. Kemudian cafe promosinya ya. Jadi bisa juga kita nanti tampilin iklan di situ. Promotion 1:1. Nah, kayak gini ya. Ini bisa juga di save. Contoh aja. Oke, sudah. Sama apa lagi ya? Sudah ya, backgroundnya sudah, logo sudah, promotionnya sudah. Oke. Sekarang kita buat Captive portalnya ya, tinggal add di sini. Nah, ini sudah ada live editor sama live preview. Jadi kalau di sini kita ubah-ubah, nanti kelihatan simulasinya di sebelah kanan. Oke, sekarang kita kasih nama cafe apa ya? Cafe Ku. Oke. Atau mungkin misalnya cafe ini punya Instagram ya. Cafe Instagram coba ya. Nanti setelah dia sukses login, itu nanti bisa di-forward ke sana. Bisa di-forward ke halaman Instagram kafenya. Jadi untuk branding juga nih. Wah, ini sih bukan ya. Coba Babalu Cafe apa nih? Nah, contoh ini ya. Nah, ini saya copy. Jadi setelah sukses login, nanti bisa dilempar ke halaman Instagramnya cafe tersebut. Gitu ya. Oke, kemudian kita checklist yang voucher. Nah, jadi nanti harus pakai voucher. Atau misalnya kalau mau kasih yang gratis-gratis, nah ini juga bisa di-enable ya, one click login. Jadi ini internet gratis, tapi kita bisa batasi, cuma 30 menit aja ya. Sehari cuma 2 kali lah, biar nggak terlalu lama. Terus kalau dia mau nambah voucher internet, mau beli internet lagi, nanti tinggal dia datang ke kasir, minta vouchernya atau beli voucher. Nah, ini bisa kita ubah-ubah, upload logonya, ya tadi kita sudah download. Nah, di sini mana tadi ya, download ya, di download. Nah, ini logonya itu, kemudian background-nya juga kita ganti yang bernuansa cafe. Tadi sudah kita download juga.
Nah, oke. Kemudian welcome message-nya tap ke gambar. Jadi kita mau tambah promosi di sini, nanti mungkin minggu depan mau ganti promosi ya, tinggal edit gambar promosinya ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau mau lihat dari desktop tampilannya seperti ini, kalau dari handphone nanti seperti ini, bisa dicek juga. Nah, di sini ada marketing message, oke. Enjoy your meal. Oke, kemudian copyright-nya, lah ini sih tambahan aja. Terus ini tombolnya bisa diganti ya, bisa diganti namanya, misalnya ya one click login. Mungkin orang masih bingung apa sih one click login. Nah, kita bikin aja free internet, nah, atau internet gratis. Jadi, oke, 1 jam, 1 jam. Oke. Kemudian yang voucher loginnya juga bisa kita ganti, akses code kita ganti, masukkan kode voucher atau kode voucher di sini. Nah, oke sudah. Atau ini karena ini biru mengganggu ya, nggak match sama backgroundnya. Ini bisa diganti juga warna tombolnya di advance, ganti yang agak-agak oranye atau coklat ya. Nah ini oke, matching. Kemudian ini ya bahasanya bisa pilih banyak. Ini English, Indonesia juga bisa. Nah nanti di Indonesia kalau mau ditambahin promotion lagi juga bisa ya sini ya. Nah, kita pakai English aja. Oke. Tinggal oke. Nah, sudah oke, sudah tersave, sudah tersimpan. Tinggal kita aktifkan di SSID-nya. Kan tadi kita sudah buat satu SSID Kafeku ya, Kafeku coba saya lihat di sini ya. Di handphone Kafeku ya, ada nggak ya SSID-nya ya? Kafeku, nah ini sudah muncul ya, tapi dia belum kita hidupkan Captive portalnya. Untuk mengaktifkannya masuk ke menu basic, ya ini tinggal di setting di sini. Oke. Nah, Babalu Cafe saya close. Kayaknya koneksi internetnya kurang bagus. Nah, ini sudah terbuka set konfigurasi apa namanya? Konfigurasi SSID-nya ya. Tinggal kita enable di paling bawah ini authentication-nya. Nah, jadi desain Captive portalnya nanti akan berjejer di sini. Ini karena cuma ada tadi bikin satu aja, jadi yang muncul cuma satu. Nah, tinggal kita klik. Nah, oke. Kemudian seamless online ini jadi hanya sekali autentikasi di hari itu cuma sekali muncul Captive portalnya. Nah, ini bisa kita setting juga. Jadi buat yang risih, misalnya geser ke beda meja, nanti login lagi, geser lagi, nanti login lagi, pindah lantai, login lagi. Nah, itu bisa disembuhkan dengan metode seamless online ini. Nah, karena ini untuk coba-coba, jadi saya disable aja supaya nanti untuk kalau misalnya ganti Captive portal lagi, muncul lagi Captive portalnya. Oke, saya oke. Saya klik save di sini. Saya disable dulu. Oke, klik save. Nah, kalau sudah di save, kita tinggal tunggu dia synchronize, artinya konfigurasi yang ada di cloud nanti akan di copy ke access point-nya. Kita tunggu dulu. Ya. Cara ngeceknya gimana? Ada di monitoring access point ya AP. Nanti di sini kelihatan config statusnya. Oke, AP yang ada di KPQ. Nah, jadi dengan fitur ini diharapkan
siapapun bisa bikin voucher internet ya. Jadi nggak perlu tahu terlalu detail ya tentang konfigurasinya, nggak terlalu ribet juga. Nah ini masih synchronizing, jadi kita tunggu dulu beberapa saat sampai dia full synchronize. Sampai konfigurasinya dikirim semua ke Access Point. Oke, kita tunggu dulu. Ini kayaknya saya harus ganti koneksi internet ya. Coba saya cek CMD. Ini sudah synchronize ya. Oke, kalau sudah synchronize, saya akan coba di handphone. Cuman sayang sekali, karena ini sharingnya pakai WiFi ya. Takutnya nanti putus nih. Ya, jadi kita ke kafeku. Nah, putus kan ini nggak kelihatan. Palingan saya nanti screenshot dan saya akan tunjukin aja keluarnya seperti apa. Oke. Nah, ini sudah keluar ya. Saya share di WeChat sebentar ya. Clipboard atau nah, ini ada di sini ya. Ini sudah keluar nih. Tampilannya seperti ini. Nah, sudah keluar di handphone. Ya, atau saya pinjam handphone satu lagi. Jadi saya akan tes di handphone yang satu lagi ya. Nah, ini saya harus kembali ke WiFi yang lama dulu. Oke. Nah, ini saya connect lagi pakai WiFi, aplikasi mirroring-nya. Scan. Nah, start. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi di sini coba saya ganti 19. Nah, ini ada handphone satu lagi. Oke, saya mau connect ke WiFi yang kafeku ya. Nah, ini kafeku. Nah, dia minta login. Minta login, tinggal klik aja. Jadi sudah muncul Captive portalnya yang kita buat tadi. Ya, sudah enjoy your meal, masukkan kode voucher atau internet gratis ya. Nah, sekarang kita mau coba pakai vouchernya ya. Kita mau pakai vouchernya, kita masuk ke voucher lagi tadi. Masuk ke voucher, kita mau lihat list vouchernya. Nah, ini ada ya. Nah, di sini ada kodenya saya mau masukkan. Ya, saya tes di sini. Kode voucher di sini SUM4FE. SUM4FE. Oke ya, login. Oh, salah. Ini besar. Kecil, kecil, kecil. Oke. Nah, harusnya bisa ya. Nah, ini sudah terkoneksi. Jadi ini sudah terkoneksi. Kemudian saya mau tes di apa? Speed test ya, coba ya, ada speed test nggak ya? Jadi ini sudah terkoneksi ini sebenarnya. Chrome speed test. Nah, speed test jalan. Megabit per detik, kok nggak mau menguji download. Nah, nih 1,22. Jadi ini sudah terhubung ke internet ya, ke kafeku ya. Nah, gitu. Jadi sangat mudah. Dan kalau sudah dipakai, di sini nanti akan terlihat sudah activate ya. Tinggal refresh aja, kodenya sudah terpakai.
Nah, ini sudah activate statusnya. Ya, expired at 17.56 karena cuma 1 jam ya. Nah, ini. Oke, jadi itu tadi fungsi voucher internet di access point Ruiji AP710. Tapi di sini saya pakai prakteknya 820L ya, karena nggak ada 710-nya. Tapi fiturnya bisa dipakai di 710. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya informasi ini, teman-teman bisa ada tambahan, ada pencerahan, ya, ada melihat sisi bisnisnya gitu ya. Siapa tahu mau monitoring apps-nya. Nah, kemudian untuk di apps-nya nanti kelihatannya hanya ada satu device ya, hanya ada satu device. Ini di menu Cafeku ini nanti kelihatan ya di sini. Ya. Nah, di sini di Cafeku ini kita bisa monitoring banyak sekali project-project atau network-network yang kita manage. Nah, masuk ke grupnya, kemudian nanti cuma ada nempel satu access point. Karena memang hanya ada satu device. Nah, ngomong-ngomong kan di sini saya pakai POS switch ya. Saya pakai POS switch di sini, gimana saya mau monitoring. Nah, ini karena sini sudah manageable, saya juga bisa menambahkan ya, saya bisa menambahkan perangkatnya biar bisa dimonitoring juga. Nah, ini tinggal add device. Nah, ini tinggal scan aja QR code-nya. Nah, sudah kelihatan tipenya, kasih nama SW. Oke. Jadi switch-nya bisa dimonitoring karena dia manageable, terus access point-nya juga bisa dimonitoring. Oke ya. Nah, itu tadi contoh. Nah, pakai satu access point, 710 bisa menjalankan voucher. Nah, ini di aplikasinya sudah terbaca di sini. Ada switch-nya. Nanti tinggal di refresh, tinggal tunggu dia online saja. Karena dia perlu waktu untuk bisa terpantau online dari cloud-nya ya. Oke, sampai di sini ada mungkin pertanyaan atau sudah langsung mahir semua nih kayaknya. Karena gampang sekali ya. Saya save dulu nih. Kok begitu? Telat. Nah. Oke, ini sudah hijau ya. Switch-nya sudah hijau, sudah online di Luigi Cloud-nya. Nah, jadi kita bisa satu dashboard, bisa lihat switch-nya, bisa lihat access point-nya, bisa lihat gateway-nya nanti kalau misalnya ada gateway. Kebetulan saya nggak pasang gateway di sini. Sudah diwakilkan dengan modem 4G-nya. Oke. Nah, itulah fitur voucher internet di Luigi Cloud. Jadi memang yang memanage adalah Luigi Cloud-nya sebagai servernya ya. Access point-nya cuma dia perantara aja. Jadi kalau ada user yang terkoneksi, dia langsung redirect ke Luigi Cloud-nya untuk autentikasi terlebih dahulu. Jadi tidak perlu ada tambahan device, gateway, atau router di lokasi kafenya. Lebih simple topologinya, lebih hemat juga budgetnya ya. Nggak perlu banyak-banyak, lebih gampang juga settingnya. Oke, mungkin itu dari saya ya. Ada yang pertanyaan nggak? Maksimum berapa gitu kodenya? Saya lihat chatnya. Nah, untuk Captive Portal apa support di 710 atau 720? Dua-duanya support, Pak. Pak Aji ya, Pak Aji. Jadi untuk fitur PPSK Captive Portal itu di Ruiji support ya. Cuman kalau yang di Ruiji itu nggak support. Jadi ini memang kelebihan dari Ruiji. Produk family-nya Ruiji. Jadi 720L support, 720i support, 710 support ya. Kemudian kayak outdoor-nya ya, outdoor yang 630,
Itu support juga untuk captive portalnya. Oke. Yang in-wall juga 130, seri 130 itu juga support captive portal ya. Oke, mungkin itu. Jadi inilah serunya di Ruiji ya. Jadi lebih simpel topologinya, bisa dimonitoring pula dari handphone, dari cloud, gratis dan unlimited. Ya siapa tahu ada kenalan atau punya jaringan sendiri gitu ya. Di kampung ada kafe, ada internet, jualan rumah makan gitu ya, tinggal pasang. Oke, ada pertanyaan lagi? No, di chat ada lagi. Oke Pak, satu lagi. Untuk ruang yang banyak seperti ruang kelas, baiknya dipasang satu AP per ruangan atau bisa di custom. Nah, ini tergantung requirement-nya Pak. Jadi kalau sekolahnya terutama yang sudah ada BYOD, bring your own device, dan di pembelajarannya itu memang perlu internet yang simultan, artinya semua orang streaming bareng, semua siswa-siswi streaming bareng, belajar bareng, harus real time gitu ya. Nah itu sarannya satu kelas satu akses point. Cuman kalau hanya sekedar ada koneksi internet, atau cuma sekedar browsing-browsing, itu satu akses point mungkin untuk 2 kelas, itu masih sanggup lah. Karena kan kalau browsing trafficnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu besar dan nggak seperti download atau streaming gitu ya, ganti-gantian masih bisa. Dan sudah dia bagusnya per kelas 1 dan pakai yang sudah MUMIMO, sudah multi user, multiple input, multiple output. Jadi yang MUMIMO atau Wave 2 ya. Nah, di Ruiji ini 720L sudah Wave 2, kemudian 820L juga sudah Wave 2. Kalau 710 ini masih Wave 1. Tapi kalau usernya cuma 20 atau 30 masih sanggup lah menghandle. Tapi harga juga nggak terlalu jauh sih. 710, 720, jadi mending pakai yang bagus sekalian. Pak, kalau Ruiji apa ada aplikasinya seperti Cisco Packet Tracer? Nah, sayang sekali untuk Ruiji tidak ada simulasinya ya, tidak ada aplikasi simulatornya. Ini juga tahun lalu sudah saya masukin idenya ke HQ, cuman tidak ada roadmap-nya, tidak ada rencana juga. Karena memang bisa dibilang kalau perangkat Ruiji ini yang sudah pernah login ya, itu dia Cisco-like ya, jadi mirip-mirip Cisco. Ini saya coba buka ya. Contohnya yang access point aja. Nah, di sini ada access point, mana yang monitoring, access point. 720L kisaran harganya berapa? Kalau kisaran harga, saya harus cek dulu nih. Bentar ya, saya cek dulu. Sebentar Pak, ini saya mau nunjukin web CLI-nya. Jadi dari cloud ini kita bisa lihat command line-nya ya. Sama komennya show running config gitu ya. Nanti dia akan kelihatan. Nah ini sama nih. Ini gayanya Cisco ya. Jadi makanya kenapa mungkin nggak mau ada simulatornya, karena terlalu banyak resource juga kali ya untuk developer itu, dan nggak terlalu ini juga efektif. Nah, kayak misalnya mau masuk konfigurasi, konfigur terminal, sama juga. Ya, show interface. Interface. Nah, ini mirip-mirip Cisco. Oke, kalau 720 itu dari SRP-nya aja ya, saya sebut SRP-nya aja ya. Suggested retail price. Oke. Sebentar, saya lihat dulu. SRP-nya itu 720L 2,6. Ya, itu SRP ya. SRP.
Cuman kalau untuk jual ke reseller atau jual ke installer, misalnya dia ini bukan end user ya, itu masih bisa turun lagi Pak. Nanti bisa kontak ke toko atau ke partner Bapak biasa beli di mana ya, itu harganya ada. Tapi untuk SRP 2,6 per access point ya. Itu belum termasuk PoE injector-nya. Itu maksimum suggested retail price. Jadi itu yang paling tinggi segitu. Tapi nanti pasti ada diskon. Lebih murah kok. Ya, bisa-bisa nggak nyampe 2 juta. Bisa-bisa ya. Siapa tahu dapat toko yang benar. Oke, itu bocorannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cek lagi di chat box. Nah, Megaling tuh, ada tokonya bisa tanya ke Megaling. Megaling ini dari Jogja ya, di Jogja, tapi dia banyak cabang juga. Mungkin di Surabaya ada, di Purwokerto ada ya. Kalau harga nanti bisa kontak ke Megaling. Megaling ada, mungkin bisa ditinggal kontaknya di situ, di chat box. Kalau mau tanya-tanya harga. Oke, itu aja. Jadi jangan terlalu banyak, nanti pusing juga kalau terlalu banyak materi. Jadi simple-simple aja. Saya sudah ngenalin Ruiji Cloud-nya, gimana cara nyeting voucher-nya juga di Ruiji Cloud. Karena saya langsung spesifik buat cafe gitu ya. Jadi kalau ada project kecil-kecilan, sampingan, ya bisa kita tawarkan Ruiji ini gitu ya. Untuk voucher apakah bisa diatur satu voucher 10 user? Tadi bisa ya di paketnya ya. Di paketnya tinggal ubah aja apa namanya? Di manage package. Nah, di sini ada bind Mac ya. Nah, ini maksimum concurrent device ya. Nah, ini bisa buat 10 ya. Oh, ini ada 10 nggak bisa. Oh, unlimited pasti. Paling unlimited atau 9. Ntar coba saya kirim requirement deh. Oke, ini defaultnya seperti ini ya. Mohon maaf. 10 nggak bisa, tapi 9 bisa. Dan unlimited malah. Oke, ini ketemu satu bug. Boleh nanti saya submit requirement-nya. Terima kasih, Mas. Apa ini? Mas Agung, Pak Agung ya. 10 user nggak bisa, Pak. Jadi 9 atau unlimited malah ini ya. Di loss. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mungkin satu lagi lah pertanyaan lah. Sebelum tutup ini ya. Tutup kelas. Oke. Oh ya Pak, untuk yang jam 2 apakah rekornya saya ketinggalan? Paling nanti saya upload di YouTube aja ya, gimana ya? Saya upload di YouTube, nanti terus saya kasih. Bapak kan, Bapak Pak Yusep ini sign up nggak ya di ini? Atau tinggalin emailnya Pak, nanti biar saya kasih linknya di email atau tinggalin kontak. Nah, ini ada Mega Link ya, Mega Link. Kita lihat download. Oh, lagi download. Nanti recordingnya saya download dulu karena ini di Zoom, dan di Zoom itu terbatas, nggak bisa selamanya. Jadi saya harus backup dulu ke laptop, saya upload di YouTube lebih aman. Nah, ini Instagram Megalink. Nah, ini dia. Bisa cek di sini. Megalink Jogja. Nah, ini salah satu partner kami untuk distributor Wiji ya. Dealer kami di Jogja. Nah, ini kontak-kontaknya ada di sini semua. Boleh disimpan. Oke, ini saya simpan ya Pak Yusep Heri. Oke, saya simpan dulu.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, semoga ini, eee, oh ini WA-nya. Oke, saya simpan juga, Pak Yusep ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, ya. Jadi saya pengen meng-encourage nih, memberi semangat nih kepada teman-teman siapapun ya, nggak terbatas apa pekerjaannya, lagi apakah end user atau siapapun, kita sekarang main bisnis ya. Jadi biar bisa ada tambahan buat kita juga. Nah, ini kan ilmu baru dan sangat mudah, siapa tahu bisa jadi solusi buat diri sendiri atau buat rekan-rekan, teman-temannya, relasinya gitu ya. Oke, eh terus juga mohon maaf apabila ada kekurangan ya, mungkin terlalu cepat jelasinnya atau gimana. Saya mohon maaf ya. Saya tutup training sore ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Megaling juga. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya tutup.